Pekalongan. Setelah di Pekalongan, beliau berbuat apa yang kira-kira menjadikan kecintaan Allah terhadapnya. Terhadap orang yang kita khali ini, Al-Habib Husain bin Saleh bin Abdullah bin Ahmad bin Umar Al-Attas. Rabbi fanfa'na bibarakatil Habib Husain bin Saleh. Wahdina al-husna bihurmatil Habib Husain bin Saleh. Dan termasuk pendiri majlis ini, dan termasuk pendiri maulid ini, tidaklah berjalan kecuali atas dukungan dari beliau yang kita hauli Al-Habib Husain bin Saleh bin Abdullah bin Ahmad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan seperti biasa apa adanya orang umum dan awam, di mana pandangannya lebih daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyaklah para sahabat-sahabat Nabi mendatangi yang kita haulin ini Al-Habib Husain. Bahkan di maulid ini yang kita haulin ayahanda Al-Habib Husain bin Saleh, demi Allah beliau melihat para rasul-rasul hadir di majlis ini. Dan 1 tahun sebelumnya beliau melihat para wali-wali Allah, di antaranya Abdul Qadir Al-Jailani hadir di sini. Karena apa? Karena banyak dan cinta dan beratnya cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ingin dilihat kepada orang. Berselawat sehari tidak kurang daripada 200.000 salawat ala Nabi. Beraneka ragam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tata cara untuk mendekatkan diri untuk mencintai Nabi Muhammad selalu beliau lakukan radhiyallahu taala anhu wa arda. Alhamdulillah, berkat pandangan beliau Al-Habib Husain, ayahanda Al-Habib Husain bin Saleh terhadap gang ini, kampung ini, dan doa beliau, alhamdulillah Allah tidak melupakannya, diterangin terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan suatu ketika di haul satu wali min awliyaillah di satu kabupaten Batang, Maulana Al-Maghrabi, beliau berhalangan untuk datang menuju halnya Al-Imam Abdullah bin Ja'far As-Sadiq Al-Maghrabi radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan yang kita khalin ini ayahanda Habib Husain bin Saleh merasa kecil hati karena masih sakit tidak bisa hadir hal. Tapi wali Allah tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mencintainya. Malam itu juga Maulana Al-Maghrabi datang menuju kepada Al-Habib Husain bin Saleh bin Abdullah untuk menemuinya dan mengatakannya, jika engkau tidak hadir aku hadirkan wahai anakku Husain. Jika engkau tidak hadir maka aku hadirkan rohmu, aku hadirkan. Dan janganlah engkau nisbatkan aku sebagai gurumu, nisbatkanlah aku sebagai temanmu. Seorang Syekh Maulana Al-Maghrabi sebelum Wali Songo 200 tahun datang menuju sahibul haul ini, yang kita haulin ini Al-Habib Husain, ayahanda Al-Habib Husain, mengatakan agar dijadikan teman karena tahu Maulana Al-Maghrabi bahwa ayahanda Al-Habib Husain bin Saleh muhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Fatihah terhadap putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjumpainya malam itu. Dan setiap bersolawat memberi Fatihah terhadap Al-Hasan wal Husain cucu Rasulullah, malam itu ditemui dengan wujud aslinya. Bahkan pernah sekali mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wujud yang aslinya, yang dimana para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala susah untuk menjangkaunya. Alhamdulillah, barusan kita membacakan tahlilnya. Semoga Al-Habib Husain selalu mendoakan kita di kuburnya dan kita mendapatkan nurnya. Nur salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nur selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah pulang dari pondok, beliau mengadakan maulid kecilan terus.
Sampai orang ingin hadir. Sampai sehingga kampung Klego itu penuh. Kampung Ayahanda penuh dengan orang-orang yang ingin menghadiri. Tapi apa yang dilakukan Ayahanda? Takut menjadi riya. Seorang wali Allah masih takut riya. Padahal untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberhentikanlah, dibikin maulid yang biasa aja. Karena apa? Takut kepada penyakit riya. Tetap tidak pernah putus daripada maulid Nabi Muhammad. Dan hampir semua ulama-ulama Pekalongan sekarang itu semuanya belajar dari Al-Habib Husain bin Saleh bin Abdullah Al-Attas. Khususnya yang ada di Jepara ini. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah melupakan wali-walinya. Dan mereka akan selalu hidup. Janji daripada Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ. Jangan kamu anggap orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, mereka hidup. Habib Husain hadir di sini melihat kita. Yazur wa yuzar. Wali Allah itu kalau setelah meninggal bisa menziarahin orang dan diziarahin oleh orang. Setelah itu menjelang wafat beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi isyarah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hampir anak-anaknya suruh membacakan tahlil dan sholawat. Tahlil seperti umumnya orang yang sudah meninggal, padahal beliau radhiyallahu anhu masih hidup. Dan bertahlillah dipimpin oleh anaknya yang anaknya yang nomor 2 yang laki-laki, Al-Habib Abdullah yang barusan memimpin ini membacakan tahlil, kemudian membacakan sholawat bil qulub dan lain sebagainya, dan mengucapkan bahwa beliau akan pergi. Cerita-cerita seperti ini pantasnya 500 tahun yang lalu baru ada, 200 tahun yang lalu atau 300 tahun yang lalu. Tapi ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak akan pernah sirna, apalagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum amanul ardi fadzakiri. Mereka pengaman jagat ini. Jika habis ahlul bait, habis jagat, habis semesta. Kita sudah menjalankan hal yang ke-6 ini. Makanya sedikit dan sangat sedikit kami buka daripada manaqib Sayyidina Al-Walid Ayahanda Al-Habib Husain bin Saleh bin Abdullah bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan di dalam karomah-karomah beliau telah mengatakan 10 tahun yang akan datang, bahkan 20 tahun yang akan datang, dan semuanya terjadi. 2 tahun sudah terjadi, ini terjadi semuanya. Sampai sekarang 6 tahun, semua yang dikatakan terjadi semuanya. Karena apa? Karena orang yang dekat kepada Allah diberi ilmu khusus oleh Allah. Wa alla wastaqamu ala tariqati la askainahum ma'an ghadaqa. Jika kamu istiqamah di jalanku, istiqamah mencintai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la askainahum ma'an ghadaqa. Mereka semua aku beri ilmu, aku beri rezeki yang tidak aku berikan kepada orang lain. Makanya radhiyallahu taala anhu Al-Habib Husain sahibul istiqamah bis salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'an ghadaga, ilmunya yang sampai sekarang. Dan bahkan yang ngomong ini pun tidak bisa ngomong seperti ini tanpa berkah beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan selalu menasihatkan kepada orang untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan paling murka kepada orang yang tidak adab dengan Nabi Muhammad, tidak adab dengan pakaian Nabi Muhammad, tidak adab di dalam maulid Nabi Muhammad,
dan beliau pun paling cinta dengan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi Muhammad, mencintai pakaian Nabi Muhammad, mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatil Habib Husain bin Saleh, wahdina al-husna bi hurmatil Habib Husain bin Saleh, wa amitna fi tariqatihi wa fi tariqatil Habib Husain bin Saleh, wa mu'afatin min fitnatid dunya wa fitnatil qabr wa fitnatil akhirah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang istiqamah di dalam kebaikan. Dikatakan di dalam ayat Fatihah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, demi nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman ar-Rahim diulang lagi sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang Ar-Rahman ar-Rahim yang pertama itu untuk orang-orang yang beriman kemudian maksiat. Yang Ar-Rahman ar-Rahim yang kedua orang-orang yang maksiat dan kembali tobat kepada Allah, kembali lagi Ar-Rahman ar-Rahim. Masih kasihnya Allah dan sayangnya Allah. Kalau rahmatnya Allah kepada orang-orang yang dari kafir kepada Islam, masih dikembalikan kepada rahim Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala pemilik hari akhir, raja hari akhir, raja di mana dikumpulkannya semua makhluk Allah dari golongan malaikat, jin, hewan, manusia dan seluruhnya di satu halaman. Allah rajanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, limanil mulkul yaum. Siapa sekarang yang mau jadi raja? Siapa rajanya sekarang? Siapa presiden sekarang? Kata Allah Subhanahu wa taala, lillahil wahidil qahhar. Hanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, al-wahid, satu Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar kita selamat, kita harus menyembah Allah. Hati kita menyembah Allah, bukan badan kita menyembah Allah, tapi hati kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, menghamba kepada Allah, bukan menghamba kepada harta, bukan menghamba kepada kedudukan, bukan menghamba kepada orang-orang kaya, bukan menghamba kepada bos-bos, tapi menghamba hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Wa iyyaka nasta'in, baru kamu berlindung kepada Allah, Allah akan melindungi kamu. Jika kamu betul-betul hanya Allah yang engkau sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau enggak betul-betul Allah menjadi satu yang kita mintain, yang kita sembah, maka Allah tidak akan yasta'in lana, tidak akan memberikan keselamatan bagi kita. Na'udzubillah min ghadzabillah. Kemudian setelah orang-orang menyembah Allah dan dilindungi oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Baru kata Allah Subhanahu wa taala, aku beri petunjuk mereka jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang adem, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahwa, dan jalan itu adalah jalan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada satu jalan pun menuju Allah harus wajib lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua kebaikan yang kita sembahkan kepada Allah, semuanya lewat pitutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bisa menjadi orang-orang yang berjalan istiqamah, yastaqim, baru siratal ladzina an'amta alaihim, maka aku beri nikmat, kata Allah Subhanahu wa taala,
seperti jalan-jalannya orang yang aku beri nikmat, kata Allah, dalam beribadah kepada Allah. Mereka para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang kadang 2 hari 2 malam zikir kepada Allah. Kenapa? Karena nikmat. Al-Habib Ali bin Muhammad yang barusan dikatakan, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Wal-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, mereka bertahun-tahun duduk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak cukup itu aja. Semuanya di sekitarnya, di sekitar kita ini batu-batu, rumput, tenda dan lain sebagainya, semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kita masih banyak dosanya, jadi kita tidak mendengar. Buktinya kalam Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihu lillah ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa-apa yang ada di bumi ini dan yang di langit, semuanya mengingat Allah, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dibenci Allah atau Yahudi. Al-maghdub di sini diartikan al-yahud wan nasara. Orang yang selalu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang sesat ataupun waladhdallin. Semoga kita dijauhkan dari jengkel Allah. Semoga kita dijauhkan dari kesesatan dan didekatkan dari hidayah. Selalu mendekat kita hidayah. Sebab hidayah adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang duduk di kalangan orang-orang baik tapi dia tetap belum baik. Dan berapa banyak orang-orang yang tidak duduk di kalangan orang-orang yang tidak baik tapi dia tetap berjalan di jalan Allah ataupun menjadi orang yang baik. Itu semua adalah kuncinya agar langgeng, dilanggengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus mengikuti Nabi Muhammad. Dan kita nggak bakal bisa mengikuti Nabi Muhammad kecuali cinta dulu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngasih ramuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, katakan wahai kekasihku, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai kekasihku Muhammad, kalau kamu sekalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhbib lakum fattabi'uni yuhbib lakum fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ikuti aku maka Allah akan mencintai kamu sekalian. Jadi kunci agar Allah ridha terhadap kita, cinta terhadap kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad. Bukan mengikuti Yahudi, bukan mengikuti ajaran Yahudi, bukan mengikuti televisi, bukan mengikuti gaya-gaya model orang-orang sekarang, tapi mengikuti satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di mana yang tadi telah dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pemegang kunci surga. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan bisa walaupun para nabi masuk surga. Siapa yang ngomong? Allah. Allah berfirman, Inna a'tainakal Kautsar. Aku berikan kepada engkau wahai kekasihku seseorang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga Al-Kautsar, di mana tidak bisa orang masuk surga kecuali minum dulu telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk satu orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ciduknya, cawannya banyaknya lebih daripada bintang yang ada di langit. Semoga kita bisa minum semua telaga Al-Kautsar. Dan tidak ada orang yang masuk neraka setelah minum Al-Kautsar, dan tidak ada orang yang tidak masuk surga sebelum minum telaga
Kautsar. Sebab setelah satu tegukan kita minum telaga Al-Kautsar, la nasma'u ba'daha abada. Kita tidak merasa apa? Haus selama-lamanya. Dan badan kita langsung dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi badan ahlul jannah. Badan orang-orang yang akan dimasukkan, disiapkan oleh Allah untuk dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang tingginya 30 hasta dan lebarnya 7 hasta, 29 meter dan lebarnya 3,5 meter. Itu besarnya orang ahlul jannah, orang yang akan masuk surga yang setelah minum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para mereka orang-orang yang benci kepada Islam, benci kepada ajaran Islam, bahkan benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat kalam-kalam, kata-kata agar jauh dari maulid Nabi Muhammad. Aliran-aliran datang mengatakan bahwa maulid Nabi Muhammad bid'ah, berarti nantang sama Allah. Nantang sama Rasul-Rasul Allah. Nabi Adam maulid kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam sujud 100 tahun dan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 100 tahun enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu Nabi Allah Adam akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkanlah ke dalam hati Nabi Adam agar mengingat bahwa ada nama setelah nama Allah di arsy Allah, yaitu Muhammadur Rasulullah. Maka beliau bertawassul kepada Nabi Muhammad. Dan bertawassul, berdoa kepada Allah. Ya Allah, atas kebesaran nama yang ada di sebelah namamu ya Allah, maafkanlah dosa kami. Maka hari itu pula Nabi Adam dimaafkan karena telah maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, begitu pula maulid terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kapalnya Nabi Nuh diumpamakan